Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba mau lab routing statik di Cisco. Jadi konfigurasinya routing statik di Cisco nanti perangkat yang kita punya itu seperti ini. Kita punya PC, ya, PC 1, kemudian R1, router 1, router 3 ya, router 2 ya, router 2. Kemudian ada PC 1, PC 0, PC 1. Nanti IP point to pointnya nanti kita beri ini network di bawah R1 nanti 10.45.00/25, R1 ke R2 nanti 10.45.10/30 point to pointnya. Kemudian dari R2 ke PC 1 nanti networknya 10.45.0.128/25. Ya, kita hubungkan dulu perangkat-perangkat ini. Untuk hubungan perangkat kita bisa menggunakan ini ya, kabel cross. Kenapa kabel cross? Karena ini dari PC ke router itu menggunakan kabel cross. Kabel cross. Jadi kita bisa menggunakan kabel cross. Jadi ini ada kabel straight, ada kabel cross ya. Ini ada cross straight, ataukah Anda bisa ini langsung otomatis. Jadi nanti otomatis ini dihubungkan dengan kabel apa, ini langsung cross dia ya, karena dia router to PC, dia menggunakan cross. Kalau router ke switch itu menggunakannya adalah kabel straight ya. Kemudian ini juga sama, kita kasih kabel ya cross, ataukah kita bisa manual ini cross ini ya, gigabit, kita pilih gigabit langsung ini masuk Ethernet. Dah ya, ini sudah ini sudah kita konfigurasi. Kemudian biasakan kita konfigurasi menggunakan remote PC, jangan langsung di sini ya, jangan langsung di command line seperti ini ya. Kita pakai remote PC, kita pakai konsol ini, kita pakai RS232, di sini kita pakai konsol, di sini juga sama, ini RS232 kita pakai konsol. Nah, oke. Kita konfigurasi untuk jadi nanti kita pengen PC 0 dan PC 1 itu bisa komunikasi dengan kita konfigurasi routing tabel di R1 dan R2. Ya, kita konfigurasi dulu. Nah, kita masuk ke terminal. Oke. Nah ya. No. Nah, kita enable, kemudian kita configure terminal, kita ganti dulu hostname, kita ganti hostname-nya adalah R1. Kita biasakan ya, hostname kita ganti dulu ya, hostname. Kemudian kita konfigurasi IP-nya ya, masuk ke interface, kita konfigurasi IP dulu yang ke PC ya, gigabit 0/0, interface gigabit 0/0/0 ya. Kita aktifkan dulu, berarti kita no shutdown ya, kita no shutdown. Kemudian kita beri IP address, kemudian IP-nya di sini saya kasih IP 1, di sini nanti IP 2 ya. Ya, saya kasih IP 1 10.45.01, subnetnya /25, berarti 255.255.255.128, ini subnetnya ya, 8, enter. Dah. Kemudian kita beri IP yang ke point to point ke router 2 yang ke sini, yang gigabit 0/0/1. Nanti kita keluar dulu, kita masuk ke interface gigabit 0/0/1 ini ya. Kita no shutdown dulu, shutdown. Kemudian kita kasih IP address, IP-nya saya kasih di sini 1 ya, 10.45.11.10.45.11. Kemudian subnetnya adalah 255.255.255/30, berarti 252 ya.
252, enter. Dah IP address. Kemudian di sini kita konfigurasi yang router 2 hampir sama. Kita konfigurasi dulu untuk ininya ya. Enable, kita konfigurasi configure terminal. Kita konfigurasi hostname-nya dulu. Hostname di sini hostname R2 gitu ya. R2. Kemudian kita kasih dulu IP yang gigabit 0/0 yang point to point ke R1. Interface gigabit 0/0 0 ya. Kemudian kita aktifkan dulu no shutdown ya. Shutdown udah aktif. Kita kasih IP address 10.451.255.255.255.252 ya. Oke, kita kasih IP address yang ke gigabit 0/01 yang ke PC D1 ya. Kita keluar dulu gigabit interface gigabit 0/0/1, kita no shutdown ya, kita aktifkan shutdown. Kemudian kita kasih IP address 10.450, kita kasih di sini 129 ya, 129 subnetnya dah 255.255.255.128 ya, enter. Dah kita sudah konfigurasi IP address-nya di dua router ini, router 1 dan router 2. Kita konfigurasi dulu ininya, IP address-nya. IP address-nya di sini saya kasih 10.450.2 ya, 255.255.255.128 ya. Gateway-nya adalah 1 yang di sini ya. Gateway-nya adalah IP yang terpasang di gigabit 000/0. Di sini ada 10.450.1. Nah ya, oke. Kita kasih ke IP yang di sini dulu. Yang ini kita kasih IP dulu. Di sini saya kasih IP 130 yang ini ya. 10.450.130 ya. Di sini 255.255.128 ya. IP gateway-nya adalah 10.451.129 ya, 129. Oke, dah. Coba kita cek dari sini ya. Dari sini coba kita ping ke sini, ke PC1, ping 10.450.130 ya. Posisinya dia belum bisa komunikasi ya, karena kita belum konfigurasi routing tabel di R1 dan R2. Oke ya, kita konfigurasi dulu routing tabelnya. Karena tadi belum bisa komunikasi ke PC1 karena di R1 belum ada jalurnya. Oke. Ya, di sini kita konfigurasi dulu. Ya, kita masuk ke configure terminal. Di sini kita IP route ya, IP route ya. Di sini untuk memberikan routing tabel kita bisa IP route ya, kita nambahkan routing tabel statiknya jadi IP route, kemudian nanti tujuannya berapa, gateway-nya berapa. Oke ya. Lah di sini posisinya kita pengen komunikasi ke network ini. Network ini adalah networknya adalah tujuannya ada 10.450.128/25.
Berarti di sini saya kasih 10.45.0128 ya, 10.45.0128. Jangan lupa dikasih subnet 255.255.255.128. Kemudian gateway-nya kemana? Ketika kita mau ke sini, berarti nanti data itu harus dilempar ke router 2. Lempar router 2 itu lewat interface gigabit 0/0. IP yang terpasang di gigabit 0/0/0 yang di R2 itu berapa? 10.45.1.2 di sini ya. Berarti di sini gateway-nya adalah 10.45.1.2. Enter. Saya sudah, kita kasih IP address ini. Kemudian di sini kita verifikasi dulu ya. Kita verifikasi dulu. Kita lihat dulu ya, show IP route ya. Di sini sudah ada ya, di sini ada S ya. S itu adalah static ya, bahwa di sini static bahwa tujuan ke 10.45.0128/25 itu nanti dia akan diarahkan ke IP 10.45.1.2. Di sini ada connected dan ada connected ya. Jadi IP yang terpasang ya, directly connected-nya. Oke ya, seperti itu. Kemudian tadi untuk IP address-nya show IP address, show interface brief ya, show IP interface brief. Itu kita untuk lihat untuk lihat IP address-nya. Di sini sudah ada ya, show IP interface brief. Ini IP-nya sekian. Ada 2 IP address di gigabit 0/0/0, IP-nya 01, gigabit 0/0/1, IP-nya 10.45.1.1. Oke, kemudian di sini sama, kita kasih routing tabel ya, kita exit ya. Di sini posisinya adalah router 2 itu belum kenal atau dia belum tahu network yang ada di bawah R1. Berarti nanti kita kasih routing tabel tujuan ke network R1 di bawah R1. Gateway-nya nanti adalah IP yang terpasang di gigabit 0/01 yang berada di R1. Berarti di sini adalah IP route ya. Ya, route ya, IP route nanti ya, IP route. Kemudian network tujuannya adalah ini 10.45.00/25, 10.45.0.0/25 ada subnetnya. Dia tidak bisa menggunakan perfect ya, 255 ya, 255.128 ya. Gateway-nya adalah yang di sini. Nanti dilempar ke gateway di router S1. IP-nya adalah 10.45 ya, 11 ya. Kita verifikasi dulu, show IP route ya. Di sini sudah ada static ya. Di sini ada static ya, tujuan ke 0000 gitunya 451. Kemudian kita verifikasi untuk IP-nya ya, di IP interface show IP ya, show IP interface brief ya. Itu udah di IP 00/0, IP-nya 12, 001, IP-nya 129. Oke, kita coba dari sini ya. Dari sini kita coba ping, kita ping ke IP sini, PC0 ada IP-nya 2, 10.45.0.2. Posisinya dia sudah bisa komunikasi ya, posisinya dia sudah bisa komunikasi dari PC1 ke PC2 karena sudah kita tambahkan routing tabel yang ada di R1 dan R2.
routing tabel di R1 kita tambahkan network yang ada di bawah R2 ya, kita tambahkan. R1 juga sama, nanti kita tambahkan network yang ada di bawah R1. Nanti gateway-nya adalah IP router yang ada di depannya ya. Oke, seperti itu. Jadi contohnya ini kalau di contohnya ini ya, kita trace ya, misalkan kita trace ya, 10.45.02 invalid trace gitu ya. Nah ini trace itu digunakan untuk mengetahui jalur kita untuk menuju ke suatu tujuan. Kita trace, kita pengen tahu jalur yang kita lewati menuju ke IP 10.45.02 ya. Di sini kita lihat bahwa kalau dari PC1 ini ya, kalau dari PC1 dari PC1 tadi ini, dari PC1 itu adalah nanti dia akan datanya itu akan dilempar dulu ke 129 dari sini, itu akan dilarikan ke 129 sini. Kenapa lari ke sini? Karena ada default route-nya, dia komunikasi beda network, maka akan dilarikan ke default route. Kemudian dari sini si router akan melihat routing tabelnya, tujuannya adalah 4502, itu nanti akan dilempar ke sini ya. Dia masuk sini 411 adalah ini ya, dilempar karena tadi kan kita memberikan routing tabel yang di sini tadi tujuan ke 450 subnetnya 255.255.25128, dia dilempar ke sini ya. Kemudian di sini dia punya routing tabel directly connected yang ada network ini, dia sampai ke sini, sampai ke 02 seperti itu. Oke ya. Seperti itu untuk konfigurasi routing statik di Cisco, cukup mudah ya. Untuk hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.